Teman-teman sekalian, ketika saya mendapatkan undangan, saya bersyukur sekali karena ini sebuah situasi yang langka di tengah kesibukan kita, akhir pekan seusianya mengasuh anak, mungkin mengurus cucu dan sebagainya. Tapi pagi ini tidak diberikan. Sebelum kita berbicara tentang assessment, evaluasi tidak lalu, evaluasi, assessment, penilaian dan sebagainya. Saya sedikit sampai kita pertama dulu berjanji dulu saja. Berapa lama kita bisa bertemu? Terus makan dulu, saya tidak ingin melanggar. Sekarang pukul 9.30. Bapak Ibu kuat sampai jam berapa? Oke, jadi kalau sudah tidak kuat, sudah bosan, ibaratkan dalam bumi saya akan ya, sama dengan di kelas. Kalau anak-anak sudah mulai risau, berarti ada yang salah dengan kelas kita, maka harus berhenti. Baik, berkaitan dengan assessment, apapun namanya, tentu berkaitan dengan bagaimana sebuah pembelajaran dilakukan. Assessment, penilaian, evaluasi hanya merupakan sudahlah. Meskipun kita ada di matematika kecelakaan, sesungguhnya ini kecelakaan yang baik. Pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik. Kalau menjadi pengusaha, rugi. Jadi dokter, DO. Jadi sarjana hukum, tercerai. Sudahlah. Jadi itu adalah pilihan Tuhan yang paling istimewa. Jadi, insya Allah. Dan kita menjadi profesi yang menjadi komisi surga. Katanya sudah dipunyai oleh profesi guru. Kenapa? Dulu sangat kecil berbuat kesalahan, korupsi dan sebagainya. Tapi tidak sulit. Kita juga surga, oke? Ya, oke, baik, terima kasih. Nah, ya, jadi kalau sudah jadi teman-teman kita sudah lah. Siapa tahu di jalan kebaikan dan kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Baik, di saat ini mengapa sebelum kebaikan? Yang berikutnya pertanyaan yang harus kita mulai bertanya. Assessment sesungguhnya berbicara tentang kita. Siapa kita? Guru dan siswa. Makanya ketika Bapak mengajar, jangan mulai matematika dengan pernyataan. Dengan pernyataan. Mulailah dengan kenapa. Kenapa mesti mulai dengan pertanyaan, bukan pernyataan? Karena dengan pertanyaan itu siswa mencari cara, pertama ya mencari cara berpikir yang lebih kompleks sehingga yang stimulasi secara otak siswa. Baik. Jadi jangan mulai pembelajaran dengan pernyataan. Tapi yang sering terjadi di matematika mulai dengan pernyataan. Lingkaran adalah tulis, maka tidak ada dua diskusi berdebat atau mendalam. Karena kita mulai dengan sistem sama dengan bahasa buku, definisi, pengertian, rumus, contoh soal, latihan materi. Definisi abstrak, pusing, turun lagi, rumus, turun. Jadi sepanjang waktu pusing tiba-tiba soal cerita dia lebih. Padahal matematika adalah ilmu tentang hidup. Maka sekali-kali urutan buku itu ubah soal cerita di awal. Berawal dari problem, situasi, pengalaman dan sebagainya. Maka boleh jadi matematika rumus itu di akhir, definisi itu di akhir sebelum pulang, kan boleh. Coba lingkaran sama apa? Bisa jadi sekelas lingkaran berbeda dengan definisinya, boleh? Boleh. Sepanjang sesuai. Yang sering terjadi tadi abstrak, baru padahal itu tertentu. Jadi kalau matematika yang sekarang ini sesungguhnya kita baru mengajarkan matematika belum pada hakikat. Tadi dari Bandung ke sini macet. Kenapa? Matematika tidak hadir. Kenapa ada banjir dan longsor? Matematika tidak hadir. Sesungguhnya matematika itu jalan kebaikan yang membuat hidup lebih efisien, efektif, mudah, cepat dan sebagainya. Maka itu pastikan siswa paham. Kenapa?
Karena saya dari matematika nggak ada maksud, saya tidak tahu. Jadi beritahu apa? Jadi mereka merasa ya sudah lakukan saja, karena nggak tahu untuk apa dan tujuannya kemana. Jadi pastikan itu yang tadi bahasa urutan buku bukan untuk ngajar dalam bahasa. Harus saja berangkat dari apa yang mereka sudah kuasai. Saya berbicara tentang assessment itu menjadi penting supaya jangan kita terburu-buru ke assessment padahal planningnya perencanaan belum baik, RPP belum sempurna, media juga tidak karuan, metode juga terserah kita dan seterusnya. Itu perencanaan. Implementasinya RPP kemana untuk diperiksa oleh Pak Andi dan Pak Haji saja, tapi nggak ada urusan nanti karena tidak ada di kelas kita. Jadi lebih kepada itu. Jadi pastikan bahwa RPP itu tidak perlu sekarang tadi skenario sinetron, tapi lebih kepada kerangka ketika kita bekerja di dalam kelas dan pastikan bahwa itu ada improvisasi. Maka orang Jepang itu kalau RPP cuma 2 halaman, kemudian di kelas itu yang menjadikan kegiatan sangat aktif dan sebagai improvisasi. Jadi ngajar itu bukan musik klasik, tapi musik jazz. Yang ada improvisasi. Semua lagu yang disajikan oleh jazz bisa berbeda karena improvisasi. Demikian itu mengajar. Baik, kita mulai dengan assessment-nya supaya tidak kemana-mana. Tapi pengantarnya saya jelas pastikan betul bahwa kita berangkat dari sesuatu yang harus sesuai. Nah, kayak kan kita makan daun situ. Yang pengen apa lagi? Terong. Oke. Boleh kan terong? Tapi saya suka terong sama rendang. Boleh nggak? Jadi pastikan ajar kita yang memungkinkan anak bisa melakukan yang terbaik dengan cara masing-masing. Maka yang kedua adalah yang disebut dengan recognition of difference, pengakuan atas perbedaan. Jadi kita nggak boleh ngomel kalau mereka berbeda kecepatannya, berbeda waktu dapatnya tidak sebaik. Karena mereka berawal dari rumah yang berbeda, sekolah yang berbeda, lingkungan yang berbeda, jumlah buku yang dimiliki berbeda, asupan gizi berbeda. Maka betul kalau kita maksa mereka harus sama. Jadi kalau tadi pengakuan atas perbedaan yang disebut dengan sekarang perbedaan pembelajaran pendiferensiasi, because they are different. So please consider, don't treat them similarly. Jadi jangan perlakuan mereka sama rata sama kan. Kalau mereka berbeda, maka memangnya harus kita dibawakan pada Ina sama Ani kembar sama orang. Oke, tapi bacanya timbang telur. Sesungguhnya Ina dan Ani meskipun kembar adalah 2 individu yang berbeda. Sekarang di kelas kembar pun tidak. Yang kembar aja beda. Kembar itu tidak. Apa sih orang kembar berbeda? Meskipun ada kesamaan, sesungguhnya mereka berbeda. Ketika Alima, betul, di sini kan kita katakan sesungguhnya beda, tapi sesungguhnya tetap mereka ada 2 yang tidak berbeda. Kalau Ina dan Ani berbeda, apa sih yang paling gampang? Ketika mereka menikah, suaminya pasti berbeda. Kan bisa bahkan kita membahas berduaan, tapi apa artinya? Sesungguhnya mereka 2 saudara berbeda. Jadi kalau ngajar kita melakukan hal yang sama untuk semua, sesungguhnya kita sedang melakukan ketidakadilan karena mereka sesungguhnya tidak berbeda. Bahwa tidak berbeda. Yang berikutnya bisa adalah learning environment. Apa? Lingkungan belajar. Apakah yakin kalau kelasnya besar seperti ini, AC-nya ini terang dan ininya apa? Federasi memadai pastinya belum begitu. Kalau secara mental mereka tidak nyaman, mereka tersiksa, mereka dimarahi dan seterusnya. Boleh jadi yang disebut dengan learning adalah bisa fisik, bisa medis. Ruangannya kecil tapi nyaman mungkin belajar. Kalau kita yakin bahwa mereka tidak suka karena gara-gara ini, maka sudah saatnya guru matematika diperbaiki. Guru matematika harus mudah, logis. Kenapa? Karena saya belum karena saya pernah mengalami, saya masuk jurusan matematika karena jurusan. Pastikan bahwa Bapak Ibu sebagai idol. Apa dampak seorang guru matematika idol? Ya, oke. Kenapa normatif di keseharian, sumatif di akhir?
menilai perkembangan proses. Apa arti kata dasar formatif? Formatif apa? Form, betul. Jadi sejauh mana siswa terbentuk, form itu bentuk kan? Makanya topiknya misalnya per subtopik kita tentang misalkan volume, itu formatif. Oke. Jadi bukan masalah waktu, tapi dia kan bisa jadi formatif 1 bulan sekali nggak apa. Yang penting terbentuk pada sebuah tertentu. Kalau formatif, kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa? Ya kenapa? Karena evaluasi dari itu. kenapa tuh? Apa kata-kata simatif? Dari sal. Apa arti sal? Jumlah. Jadi sejumlah formatif namanya sumatif. Ya rangkaian betul. Jadi kalau kenapa sumatif di akhir semester? Karena sudah sam ya kan sudah menjumlahkan dari topik A, B, C, D sampai. Jadi sumatif itu sesungguhnya adalah gabungan dari berbagai topik atau menjadi subtopik yang terhimpun pada sebuah kompetensi yang diharapkan tercapai melalui sebuah tes gitu. Karena assessment, evaluasi, penilaian, ujian pada dasarnya sesungguhnya memastikan keberhasilan. Tapi ingat kalau ibu, assessment bukan sekedar tentang akhir, tapi ongoing, seperti naik taksi. Ketika itu pintu sesungguhnya sudah berjalan terus, bukan di akhir. Celakanya kita terjebak hanya mengambil ujungnya saja. Harusnya gimana? Anak sejak semester awal sampai akhir dia sudah menabung kebaikan, menabung kompetensi, menabung kepastian harusnya tabungan itu. Jangan sampai anak sakit akhir sakit tipes, makanya dia buruk, maka dia sudah bertahun-tahun. Dan kita tidak punya data tentang kebaikan yang satu semester itu hanya karena dia dirawat di ujung, kan tidak fair. Dia harusnya kita demikian pula dari mereka yang sama dalam topik, tapi kebaikan mereka, makanya dipastikan bahwa assessment bisa jadi observasi, angket, wawancara.